Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Inches from the Light. Hanya beberapa inci dari sang terang. Saya Rili, Gembala Sidang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Kau sepenuhnya, Tuhan. Biar Engkau dipermuliakan, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai 16. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ayat 16. Dan mulai saat itu, ia, artinya Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kalau kita lihat di sini, kemudian pergilah. Artinya, pada saat makan malam terakhir bersama dengan Yesus itu, pergilah. Yesus katakan, apa yang ingin kau kerjakan, kerjakanlah dengan segera. Dia pergi. Ini prosesnya. Nah, perkataan pergi di sini adalah tindakan aktif yang diinisiasi oleh Yudas Iskariot sendiri. Proses penjualan itu jauh sebelumnya terjadi karena sudah ada di dalam benak pikirannya. Pelaksanaannya dikerjakan pada saat ia duduk makan pada perjamuan terakhir bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari, efek daripada pengkhianatan Yudas itu sendiri. Bayangan ciuman, karena dia mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu, saya mulai dengan sebuah pendahuluan tentang wajah di cermin. Maksudnya apa? Saya beri judul seperti wajah di cermin. Apa yang kita lihat? Alkitab itu dikatakan cermin. Apa yang kita lihat pada saat kita bercermin? Kita melihat wajah kita, apa yang kita lakukan jika kita melihat sebuah kesalahan? Jika kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan setelah kita tahu? Saya mulai dengan cerita seperti ini. Kita sering mendekati kisah sengsara dengan perangkat pahlawan sengsara, dan juga ada penjahat yang sengsara jelas terlihat. Ya, kita melihat Maria misalnya mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Kita pernah bahas ini 1 tahun gaji, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dan kemudian kita juga melihat Petrus menghunus pedangnya dalam ledakan kesetiaan yang salah arah. Hamba serdadu itu orang Roma ini bernama Malkus. Ya, ditetaknya telinga itu, putus. Kemudian Yesus menyambungnya. Orang mengabaikan mujizat penyambungan telinga itu di depan mata mereka sendiri, tetap hati mereka keras dan beku, tidak mengerti siapa yang sedang berdiri melakukan mujizat itu di hadapan mereka. Ya. Dan kemudian setelah kita melihat Petrus, kita melihat Maria mengurapi kaki Yesus, ada satu pribadi lain, Yudas Iskariot. Nah, selama berabad-abad, bahkan sampai hari ini, sebagian orang, kita sekalian telah melukis Yudas sebagai orang luar sekalipun dia berada di dalam lingkaran dalam. Ini adalah orang luar sekalipun berada di dalam lingkaran dalam yang paling utama karena dia memegang peranan penting untuk menjual Yesus. Seorang pria yang hatinya selalu gelap, yang hatinya selalu kelam, hatinya selalu hitam. Ya, bayangan yang mengintai di sudut ruang atas
saat perjamuan makan malam terakhir kalinya bersama dengan Tuhan Yesus. Di sampingnya ada seorang putra Allah, seorang putra Allah yang kudus. Namun kekudusan itu tidak menjamah hatinya. Dia mengeraskan hatinya ini. Kita merasa nyaman dengan menjauhkan diri kita dari Yudas ini. Atau orang yang sejenis Yudas ini. Kita merasa aman, merasa nyaman aja. Kita berkata kepada diri kita sendiri sebagai berikut. Aku tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Yudas Iskariot lakukan. Aku tidak akan pernah menjual juru selamatku demi segenggam perak. Apa benar demikian? Kita selidiki firman Tuhan nanti. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita berlaku jujur terhadap diri kita sendiri, kisah Yudas adalah kisah yang paling menghantui dalam Alkitab. Paling menghantui dalam Alkitab, karena itu adalah kisah tentang keintiman yang sia-sia antara seorang manusia dengan Sang Pencipta. Yudas tidak memulai sebagai musuh. Enggak. Dia memulai perjalanan ini sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dia dipilih. Dia bukan memilih, dia dipilih. Dia percaya. Ya, dia dipercaya untuk memegang kantong uang, bendahara. Dia dicintai dan dia juga dilibatkan dalam pelayanan dan dipercayakan untuk memegang uang bersama di antara para rasul sebagai bendahara. Mungkin dia juga ikut melakukan pelayanan pelepasan, pelayanan penyembuhan ilahi dan sebagainya, dan menyaksikan bagaimana Yesus memperbanyak roti untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dan kemudian 4.000 orang. Dia lihat itu semuanya. Memahami pengkhianatan Yudas bukan hanya mempelajari kejahatan historis. Ini bukan peristiwa retorik aja, ya. Ini adalah untuk memeriksa sudut-sudut rapuh hati yang ada pada hati kita sendiri. Jadi waktu kita melihat ini, kita memeriksa hati kita. Dan kita harus jujur untuk dapat membuat perubahan. Kalau kita tidak jujur, tidak ada perubahan yang akan terjadi. Ke gereja itu percuma, karena kita lihat Yudas bersama dengan Tuhan Yesus. Berapa dekatnya? Ya, namun jauh. Dekat tapi jauh. Ini adalah peringatan bahwa seseorang berada di meja, makan bersama dengan Tuhan Yesus, tidur bareng dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, memakan roti kehidupan. Sementara pada saat yang sama, ia merencanakan pengkhianatan. How can that it be? Yesus berkata, orang yang makan sepiring dengan aku telah mengangkat tumitnya. Wow, sakitnya kayak apa? Ini memperingatkan kita bahwa menjadi religious tidak sama dengan berubah. Tidak sama. Boleh aja orang itu satu minggu 4-5 kali datang ke gereja, belajar Alkitab mati-matian, tapi hatinya nggak berubah. Ini menentukan. Saat kita melihat tragedi hari ini, janganlah kita memandang Yudas dengan jari menunjuk dengan sikap menghakimi. Kita periksa hati kita dulu. Tetapi dengan tangan diletakkan di atas hati kita sendiri, mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan para rasul, seperti yang diajukan para murid pada perjamuan terakhir. Mereka mengatakan apa? Tuhan, apakah aku ini seorang akan mengkhianati? Dikatakan. Akukah Tuhan? Kan itu pertanyaan mereka. Self-reflection. Kita harus menanyakan pertanyaan yang sama. Jangan sampai kita melakukan dan kita nggak menyadari akan hal ini, tetap aja menyalahkan Tuhan. Kok ini sudah terjadi? Aku rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab, aku rajin berpuasa. It doesn't matter. Menjadi pertanyaan itu adalah berapa dekatnya hati kita itu kepada Tuhan. Kita sering menganggap Yudas Iskariot ini sebagai monster. Menjijikkan. Sosok bayangan yang dilahirkan untuk menjadi penjahat. Dalam tertawanya, dia menyimpan sesuatu.
kekejian di hatinya. Hatinya gelap, hatinya hitam. Tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dan jauh lebih mudah dipahami. Yudas bukanlah orang asing. Bukan. Dia adalah seorang teman. Seorang rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita gampang menyalahkan, salah sendiri, kenapa mau pilih dia? Kalau kita membaca Alkitab, kita akan mengerti semuanya ini. Dia adalah salah satu dari 12 murid inner circle. Dalam siklus di dalam itu sendiri. Ya, dia berjalan di jalan berdebu yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Ia juga mendengarkan perumpamaan yang sama dan kemungkinan menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Makan bareng dengan Tuhan Yesus. Tidur bareng dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus berikut 11 murid yang lain. Dia murid yang ke-12-nya. Hari ini kita menjelajahi tragedi seorang pria, yaitu Yudas Iskariot, yang hanya beberapa inci dari terang, tetapi ia memilih kegelapan. Wow. Melihat terang, tapi memilih kegelapan. Itu menunjukkan hatinya. Kalau ada orang yang melihat terang, namun memilih gelap, yakinlah itu hatinya. Pilihannya. Matanya juga gelap kalau hatinya sudah gelap. Alkitab berkata, mata ini jendela ke jiwa kita. Jika mata itu gelap, semuanya gelap. Be careful. Nah sekarang kita sering menjata, iya kan dekat dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan dia dekat dengan Tuhan? Dia rajin ke gereja, pastor. Dia rajin membaca Alkitab. Dia rajin berpuasa. Dia rajin berdoa. Apakah itu definisi kedekatan? Mari kita pelajarin paradoks ini. Ini kan paradoks ini. Jadi kita pelajarin pagi ini terlebih dahulu paradoks kedekatan. Kita harus tahu ini, mengerti banget. Ini akan penting pengalaman hari ini ya. Jadi dengarkan baik-baik ini. Jangan sampai salah tangkap. Dalam Injil Matius 26 ayat 14 sampai 16 yang kita baca tadi, kita melihat awal dari akhir. Kalau kita melihat dalam Yesaya 46 ayat 10 pernah kita bahas, declaring the end from the beginning. So before the story even ever started, he knew the end. Nah sekarang kalau kita lihat dalam Injil Matius 26 ayat 14 sampai 16 ini, kita melihat awal dari akhir. Wow. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Ini pribadinya. Ini figur utamanya. Kemana dia pergi? Kepada imam-imam kepala. Dia pergi atas pilihan dia untuk pergi ke sana. Apa yang disampaikannya? Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ini jual beli Yesus ini. Pengkhianatan terjadi di sini. Sebelumnya di hatinya dulu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Uang dulu diserahkan. Apakah Yudas tidak mempunyai kesempatan untuk memilih? Ya, Yudas mempunyai kesempatan untuk memilih. Apa yang ada dalam hatimu, kerjakanlah, kata Tuhan Yesus. Dia akan bisa menolak karena tahu itu jahat. Pernah orang berkata, enggak adil dong Tuhan menciptakan Yudas seperti itu. Oh enggak, Tuhan itu adil. Dia tetap memiliki free will. Kebebasan berkehendak, kebebasan untuk memutuskan. Dia menggunakan ini untuk yang jahat. Dia melihat terang, memilih gelap. Itu masalahnya. Ya. Jadi paradoks kedekatannya di sini. Paradoks kedekatan itu adalah bahaya berada dekat dengan alam kudus tanpa diubah olehnya. Jadi definisinya kira-kira seperti gini. Paradoks kedekatan itu adalah bahaya berada dekat dengan hal-hal yang kudus tanpa diubah olehnya. Yudas memiliki tempat duduk di barisan depan untuk kisah terbesar yang pernah diceritakan, namun hatinya tetap tertutup rapat. Ya. Pengertiannya seperti ini, metaforanya seperti gini. Kita tahu apa yang terjadi kalau kita dekatkan besi dan magnet. Bisa bayangkan ya, besi dan magnet. Taruh besi, magnet tarik dia.
Tapi bisa nggak besi itu tidak ditarik oleh magnet? Bisa, kita pelajari. Bayangkan terlebih dahulu sepotong besi yang diletakkan di sebelah magnet yang kuat selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, jika besi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dilapisi dengan wax, dilapisi dengan lilin yang tebal, yang mengeras, yang menutup besi itu, maka besi itu tidak akan pernah dapat melengket kepada magnet. Ia tidak akan pernah termagnetisasi. Nggak bisa. Tidak berfungsi magnetnya. Karena dia dilapisi dengan wax. Dengan lilin ini tadi. Ia cukup dekat untuk merasakan tarikan magnet. Tetapi wax atau lilin ini yang melambangkan keserakahan, ya, wax keserakahan, lilin keserakahan, wax dosa rahasia, wax dosa agenda-agenda pribadinya, mencegah hubungan tersebut. Ini yang menyebabkan jarak. Wax ini, lilin ini menimbulkan jarak sehingga magnet itu sekalipun dekat tidak dapat menarik besi. Ini yang ada di dalam hati Yudas. Sekalipun dekat secara fisik tapi jauh ribuan miles barangkali, ribuan kilometer secara hati. Ya. Yudas adalah besi itu. Yesus adalah magnetnya. Yudas besinya, Yesus magnetnya. 3 tahun bersama-sama. Tetapi hati Yudas ini dilapisi dengan wax ambisi duniawi. Wax keserakahan. Secara fisik, Yudas berada sangat dekat dengan Yesus. Namun hatinya sangat jauh dari Yesus. Dia tidak mengizinkan kekudusan Yesus untuk mengubah hatinya. Ini paradoks itu. Ya. Sekarang mari kita gali lebih dalam lagi tentang paradoks kedekatan ini. Agar kita dapat mengertinya dengan baik, kita harus melihat bagaimana seseorang dapat secara fisik dekat, begitu dekatnya dengan Yesus, sementara secara spiritual sangat-sangat jauh. Ini adalah perbedaan antara kontak dan koneksi. Perbedaan antara kontak dan koneksi. Nah, bayangkan, contoh yang kedua di sini. Anda berada atau berdiri di sebuah ruangan dengan koki kelas dunia. Tadi magnet kita cerita. Sekarang kita cerita tentang koki kelas dunia. Supaya mengerti ini. Hubungan paradoks kedekatan ini. Anda yang berada dalam ruangan di mana koki kelas dunia ini berada, sedang memasak, dapat mencium aroma makanan yang sedang diolah oleh sang koki kelas dunia ini. Anda dapat melihat bahan-bahannya dari dekat. Dan Anda bahkan dapat memegang tangan koki, dapat memeluk koki, bahkan dapat berbicara langsung dan menanyakan rahasia resep-resepnya dengan sang koki tersebut. Tetapi jika Anda tidak pernah makan makanan itu, Anda tetap akan meninggalkan ruangan tersebut dengan lapar. Yudas menghabiskan 3 tahun di dapur kerajaan. Tetapi dia tidak pernah mencicipi roti kehidupan. Yesus Kristus sang roti kehidupan. Dia tetap lapar secara rohani. Dan dia tetap kotor karena pilihannya untuk tidak mengizinkan sang firman untuk menguduskan hati. Jadi 2 contoh kita lihat. Hatinya dilapisi dengan wax sehingga tidak dapat termagnetisasi oleh magnet yang adalah Yesus. 3 tahun. Dan sekarang berada di koki kerajaan ini. Sama. Jadi kita melihat paradoks kedekatan ini. Kita nggak bisa mengatakan orang itu sangat dekat dengan Tuhan. Ukurannya apa? Oh, dia belajar firman tekun tiap hari. Dia berdoa tekun. Dia berpuasa. Dia rajin ke gereja. Rajin melayani. Tapi kalau hatinya jauh, percuma. Dari mana tahu hatinya jauh? Jahat banget perbuatannya. Apa yang kita lihat dari luar itu berasal dari hati. Seringkali kita juga tidak menyadari akan hal-hal ini. Kompromi yang lalu saya bercerita, kompromi kecil. Di negara Amerika ini banyak loophole terhadap hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memanipulasi negara. Kita lakukan mengambil keuntungan dengan cara manipulasi. Pada waktu hukum menabur menuai terjadi,
kita mengatakan, kenapa ini terjadi pada diriku? Kita harus sadar tentang hal ini. Ini yang dimaksud dengan apa tadi? Paradoks kedekatan itu. Aku kan berdoa, Tuhan. Aku kan dekat. No, 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 no. Mengerti dulu tentang metafora daripada besi dan magnet dan orang yang berada di dalam dapur bersama dengan koki ini. Selama nggak makan tetap lapar. Selama ditutupi dengan wax, selama itu tidak akan termagnetisasi. Nah, berikut ada 3 cara untuk memahami paradoks ini secara sederhana. Paradoks kedekatan ini. Kita pelajarin ya bagaimana mengerti paradoks ini secara sederhana. Kita lihat di dalam kehidupan kita ini. Ada yang nama informasi dan ada yang namanya transformasi. Nah, kita lihat ini. Informasi versus transformasi. Dengarkan baik-baik ya. Informasi versus transformasi. Yudas memiliki semua informasi. Dia tahu tempat-tempat favorit Yesus untuk berdoa. Dia tahu. Dia tahu persis apa yang diajarkan Yesus tentang mengasihi musuh. Dan dia melihat mujizat dengan mata kepala sendiri. Bahkan mungkin ikut melakukan. Tetapi informasi, dengarkan baik-baik, tetapi informasi pada hakikatnya hanya mengubah pikiran dari tidak tahu menjadi tahu. Informasi tidak pernah mengubah hati kita. Itu transformasi. Saya berbicara informasi dulu, menjelaskan di sini. Makanya dia tahu persis di mana Yesus akan berada, karena itu dia tahu dan berani berkata kepada imam besar ini untuk menjual Yesus dengan harga 30 keping perak ini. Dan nanti kita belajar mengapa 30 keping. Metafora seperti gini. Ini seperti berdiri di depan cermin yang menunjukkan dengan tepat di mana wajah kita kotor. Kita lihat di cermin, oh di sini ada kotoran. Kita bisa lihat. Kita melihat noda atau kotoran tersebut di wajah kita dengan persis tempatnya. Kita juga melihat air bersih yang ada di baskom tepat di depan sebelah kita. Atau ada air ledeng. Saat kita berada di kamar mandi berkaca dan ada air ledeng di sana. Dan kita tahu persis bagaimana memperbaikinya. Kita tahu solusinya. Tetapi alih-alih mencuci wajah kita dengan air, menghapus kotoran tersebut, mungkin ada gemuk atau apa yang kotor di sana, kita hanya menatap refleksi wajah kita di cermin sampai kita mulai membenci cermin karena menunjukkan kebenaran kepada wajah kita. Yudas melihat ke dalam cermin, melihat ke dalam Yesus, Sang Firman hidup, setiap hari selama 3 tahun itu. Tetapi dia pergi tanpa pernah mengubah apa yang dilihatnya. Ada pepatah Indonesia mengatakan, buruk muka, cermin dibelah. Kok bisa cermin dibelah, mukanya yang buruk? Perbaiki di sana. Ya, itu yang pertama kita lihat. Jadi ada 3 hal tentang memahami paradoks ini secara sederhana. Tadi saya katakan informasi versus transformasi. Memiliki informasi tidak merubah hatinya, sama aja. Itu cuma dari tidak tahu menjadi tahu, perubahan alam pikirannya. Transformasi hatinya, melakukan tindakan, terjadi perubahan. Oke? Yang kedua, untuk dapat mengerti ini kita melihat rutinitas keagamaan. Itu bahaya rutinitas. Bahaya rutinitas keagamaan kita lihat. Ketika kita melakukan sesuatu setiap hari, rutinitas ini kita lakukan setiap hari dapat menjadi kebiasaan. Doanya refleks aja. Kita nggak membayangkan Tuhan lagi hadir di sana. Kita cuma komat kamit. Check mark yang lalu saya katakan, aku sudah berdoa supaya perasaan itu enak. Nah, bagi Yudas, berjalan bersama putra Allah menjadi sebuah pekerjaan. Ya, dia menjadi bendahara orang menggak kota uang bersama yang mulai berfokus pada hal-hal logistik. Ya, bendahara berfokus pada hal logistik. Perjalanan, makanan, biaya sehari-hari, alih-alih pada sang juru selamat. Dia lupakan hubungan yang harus mendekatkan diri hati ke hati dengan seorang juru selamat, berfokus kepada sesuatu yang lain. Ditambah lagi dengan Yohanes 12 ayat 6 mengatakan dia seorang pencuri. Ini hatinya. Ya. Ketika kita terlalu nyaman dengan hal-hal yang suci, dengan hal-hal yang kudus, kita kehilangan rasa kagum itu sendiri. Makanya kita secara rutin melakukan tanpa ada rasa hormat lagi.
Kita bisa menyanyikan himne sambil memikirkan makan siang. Nanti mau masak apa? Bibir kita nyanyi nih. Kita bisa membaca Alkitab sambil merencanakan sesuatu yang lain, bahkan pikiran kotor. Saya pernah beberapa kali interview orang. Kok bisa ya dalam gereja orang berdosa pastor ya pikirannya kotor? Kok bisa ya sambil membaca Alkitab muncul gambar-gambar pornografi? Ya, kita bisa melayani di gereja sambil menyimpan kepahitan, dendam, dan sebagainya. Kita bisa berbaik dengan orang dengan jalan memanipulasikan orang tersebut, dengan seolah-olah berbuat baik, karena orang nggak bisa membaca hati. Ini kan jahat. Nah, inilah paradoks kedekatan itu. Semakin akrab kita dengan Yesus, semakin mudah kita menganggap dia sebagai hal yang biasa. Saya sudah setiap hari ketemu Yesus. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Nggak ada sesuatu yang wow, nggak ada lagi. Normal, rutinitas, familiar jadinya dengan apa yang terjadi. Begitu juga kita di gereja. Habis ini puji-pujian, habis puji-pujian, firman, habis firman, bye-bye. Doa penutup dulu, bye-bye. Sambil mendengar firman, orang menjawab WhatsApp. Sambil mendengar firman Tuhan, orang menjawab teks. Sambil mendengar firman, orang jalan-jalan bolak-balik ke dapur. Kalau ini adalah Zoom. Ini diabaikan. Paradoks kedekatan itu sendiri. Nah ini, selesai gereja pun kita tidak dapat mendapatkan sesuatu, hati kita pun tidak pernah diubahkan. Persis seperti Yudas. Ini paradoks kedekatan itu. Dan kemudian yang pertama kita sudah lihat tadi informasi versus transformasi. Yang kedua bayar rutinitas keagamaan. Yang ketiga itu adalah kompartemen tersembunyi. Alasan mengapa besi tidak dapat dimagnetisasi dalam metafora kita sebelumnya adalah karena Yudas menyimpan kompartemen tersembunyi di hatinya. Hatinya tertutup dengan wax itu, dengan lilin itu, dengan akal bulusnya. Dia membiarkan Yesus masuk ke dalam kehidupan publik luarnya. Tetapi dia menyimpan kotak uang, tanda petik, dari keinginan pribadinya untuk dirinya sendiri. Dari luar kelihatan baik. Nah, penampilan luar ini juga waktu dia mengkritik Maria yang memakai satu botol minyak narwastu seharga 1 tahun gaji, menyiram ke kaki Yesus, secara moral dia menunjukkan, wanita nggak baik, lebih baik pakai untuk orang miskin. Kita sudah bahas itu secara detail. Bisa dengarkan kembali. Ya, kita berasa bisa berada di perahu yang sama dengan Yesus, tetapi jika kita diam-diam mengebor lubang di dasar perahu untuk menemukan benda berharga, emas kayak apa kayak gitu, kita akhirnya akan tenggelam. Tidak peduli seberapa dekat kita dengan kapten. Kita membuat lubang di dalam hati kita, memberi kesempatan kepada kejahatan untuk masuk. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa. Kecelakaan Tuhan mengerti, sudah itu minta ampun. Lihat manipulasinya. Apa bisa Tuhan digituin? Ini menghina banget kepada Tuhan. Nggak apa-apa, Tuhan mengerti. Tuhan itu baik kok. Selalu baik. Itu yang saya percaya. Nggak apa-apa itu yang kamu percaya. Kamu lakukan nggak apa yang kamu percaya itu? Waktu dengar ini, coba periksa hati kita dan kita buat perubahan itu. Baru terjadi transformasi. Kalau enggak, ini hanya sekedar informasi. Ya, Yudas cukup dekat untuk menyentuh Yesus, tetapi dia memegang agendanya sendiri dengan sangat erat sehingga tidak ada ruang untuk berpegang pada Kristus. Secara fisik, Yudas berada sangat dekat dengan Yesus, tetapi secara hati jaraknya sangat jauh. Yang lalu saya berbicara tentang Filipi 4 ayat 8, masukkan segala sesuatu yang nobel, yang indah, yang bagus, yang berasal dari atas, sehingga kita dapat mendorong keluar hal-hal yang jahat, hal-hal yang duniawi. Peringatan bagi kita apa? Paradoks kedekatan memberitahu kita bahwa kehadiran tidak sama dengan kesetiaan. Bahwa kehadiran tidak sama dengan transformasi. Berada di bangku gereja, berada di tim pujian, atau menjadi pemimpin di gereja seperti Yudas,
Tidak secara otomatis berarti hati kita selaras dengan hati Tuhan. No. Pertanyaannya bukanlah seberapa dekat kita dengan gereja, seberapa aktifnya kita di gereja. Bukan itu. Kita mungkin saja menghabiskan waktu kita 3 kali seminggu, ya, 4 kali, 5 kali, I don't know, untuk mengikuti semua kegiatan yang ada. Namun pertanyaannya adalah, seberapa banyak hati kita yang telah kita berikan kepada pribadi yang bernama Yesus ini? Atau jangan-jangan kita hanya memberikan hati ini kepada program yang ada, tanpa memberikan hati ini kepada Kristus. Taat kepada program atau taat kepada Yesus? Ini publik yang tadi Yudas mengizinkan Yesus masuk secara publik, tapi tidak dalam hatinya. Itu dia. Harga sebuah jiwa, ini penjualan Yesus. Mengapa 30 keping perak? Mengapa? Pada masa saat itu, itulah 30 keping perak, itulah harga seorang budak biasa. Budak biasa. Masukkan dulu di pikiran. Harga budak biasa. Yesus disetarakan dengan itu. Yudas tidak menjual Yesus untuk sebuah kerajaan. Enggak. Ia menjualnya dengan harga sebuah mobil bekas dalam istilah hari ini. Yang enggak berguna. Yohanes pasal 12 ayat 6 memberitahu kita bahwa Yudas adalah seorang pencuri dan memiliki kotak uang. Dia yang pegang. Powernya pada dia. Pengkhianatannya tidak dimulai di Taman Getsemani saat dia mencium Yesus. Itu dimulai dengan pencurian kecil yang tidak signifikan pada awalnya. Tidak signifikan pada awalnya. Kompromi kecil mengarah pada bencana besar. Tidak ada seorang pun yang bangun pagi hari dan memutuskan untuk menghancurkan kehidupannya. Kita mengikis karakter kita sedikit demi sedikit, seperti koin perak ini, seperti 30 keping perak ini. Kita mengikis, ya, sampai tidak ada yang tersisa selain cangkang kosong. Artinya, setiap koin perak ini mewakili kompromi kecil. 30 keping perak mewakili dalam jumlah 30 ini. Ya, mewakili kompromi kecil, kebohongan kecil, pencurian kecil, atau momen di mana kita memilih apa yang nyaman daripada apa yang benar. Nggak apa-apa lah. Nyamannya begini, bukan benar. Secara terpisah, momen-momen ini terasa signifikan. Namun lambat laun bertumbuh dan menjadi besar, dan karakter yang tadinya baik berubah menjadi buruk. Orang itu nggak sadar lagi. Kodok yang direbus dalam air mulanya dingin, panas, waktu mendidih terlambat, sudah mati. Ya. Kita berkata pada diri kita sendiri, ini hanya sedikit kok, dan tidak berarti, atau tidak ada yang memperhatikan, toh jumlah gaji saya sama aja. Negara kan nggak dirugikan juga kan? Kantor nggak dirugikan juga kan? Karena konsekuensi langsungnya bukanlah bencana, artinya tidak segera terjadi. Kita merasa aman untuk melanjutkan perilaku tersebut. Terus ada karakter kita makin anjlok ke bawah. Untuk menggali lebih dalam lagi tentang harga sebuah jiwa yang kita bahas ini, kita harus melihat perhitungan halus dan berbahaya yang terjadi di dalam hati Yudas Iskariot ini, yang orang lain nggak tahu. Ini bukan hanya tentang seorang pria yang menginginkan uang, bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana kita perlahan mulai menghargai benda daripada pribadi. Kita menjual Yesus masih pada hari ini. Karena kita menghargai benda. Benda harus dipakai. Manusia dicintai, pribadi dicintai. Tapi banyak hari ini pribadi, manusia diperalat, dipergunakan, benda dicintai. Ini kan terbalik. Ya. Kita pelajarin lagi untuk dapat mengerti ini lebih dalam ya tentang harga sebuah jiwa ini. Kebocoran lambat terjadi. Tidak ada seorang pun yang mengkhianati temannya demi 30 keping perak dalam semalam. Yudas tidak bangun pada hari Selasa sebagai murid yang setia dan pada hari Rabu sebagai pengkhianat.
Bukan seperti itu. Itu adalah erosi yang lambat, kebocoran yang lambat, terjadi perlahan-lahan. Dia izinkan itu terjadi. Dia tanamkan kebencian itu kepada orang lain. Orang lihat ini, kamu benci. Enggak kok. Itu disimpan terus, dipupuk terus. Sampai suatu saat terlambat. Dan ini kan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bayangkan ban sepeda. Jika Anda menabrak paku besar, Anda langsung tahu ban itu kempes. Tetapi kebocoran lambat, akibat lubang yang sangat kecil, tertusuk peniti atau jarum pentul, lebih berbahaya. Anda mungkin tidak menyadarinya selama berhari-hari, Anda terus bersepeda, berpikir semuanya baik-baik saja. Tetapi setiap mil yang Anda tempuh, Anda semakin dekat dengan pelatnya. Yudas mengalami kebocoran lambat, erosi terjadi, yaitu keserakahan. Pada saat ia sampai di hadapan imam besar, jiwanya sudah kosong. Ban sepeda itu sudah kempes. Jiwanya sudah kosong. Dia tetap melaksanakan. Aku jual. Tragedi harga pasarnya seperti ini. Dalam Alkitab, 30 keping perak adalah spesifik yang ditetapkan dalam hukum Musa seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 32. Sebagai kompensasi untuk seorang budak yang ditanduk lembu. Wah, harga seorang budak itu 30 keping perak. Sekarang dia lihat benda, cinta benda, terima uangnya, Yesus nilai seorang putra Allah ini diturunkan menjadi seorang budak biasa. Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang membuka tali kasut pada zaman itu adalah seorang budak. Dia memposisikan dirinya lebih rendah daripada seorang budak. Yohanes Pembaptis ini. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Ini John the Baptist principle yang harus kita contoh. Di sini Judas nggak seperti itu. Dia menurunkan harga Yesus. Yohanes menaikkan harga Yesus. Nilai Yesus menurunkan harganya sehingga Yesus lebih besar. Kalau Yudas, Yesus semakin kecil. Dia mau semakin besar. Nilainya diturunkan. Dengan menerima jumlah spesifik ini, 30 keping uang perak, Yudas pada dasarnya mengatakan, bagiku Yesus hanyalah seorang hamba, nggak lebih dari itu. Dia bisa digantikan kok. Dia punya label harga. Dengan apa mau digantikan? One day only. Kita lihat metafora yang lain, cincin pernikahan. Supaya dapat mengerti ini, banyak metafora saya belikan dari segala sudut dan posisi agar kita dapat mengerti secara benar firman ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pria yang mengambil cincin pernikahannya, simbol perjanjian yang tak ternilai harganya, dan cinta seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Dan menjualnya di penggadaian, pawn shop, istilah bahasa Inggrisnya di sini. Jual di pawn shop, tempat penggadaian, seharga $20. Wow. Hanya untuk membeli tiket lotre. Beli loto. Tragedinya bukan hanya karena dia kehilangan cincin itu, tetapi karena dia menilai nilai pernikahannya itu sendiri hanya seharga $20. Tadi sampai maut memisahkan. Sekarang hanya $20. Dapat nangkap ini. Itu Yesus yang diperlakukan seperti itu. Kita memilih kebiasaan buruk. Kita memilih kebohongan. Kita memilih manipulasi atau jalan pintas dari apa yang Yesus katakan benar. Kita menggadaikan hubungan kita dengan Tuhan untuk tiket lotre yang biasanya berakhir dengan kekalahan, kerugian, kebinasaan. Ngapain coba itu? Waktu upahnya, biaya yang apa yang kita tabur ini kembali kepada kita, kita ngamuk. Kita lupa. Enggak kok, aku rajin berdoa kok, aku rajin berpuasa kok, aku rajin baca Alkitab kok, mau apa lagi? No. Ini perlahan-lahan terjadi. Mata uang penyesalan. The currency of regret. Harga sebuah regret itu apa? Pada Petrus kita lihat dia bertobat, kembali ke jalur yang benar. Yudas tidak. Bagian paling menyakitkan dari bagian ini adalah apa yang telah terjadi setelah transaksi.
Perhatikan ini baik-baik. Apa yang terjadi setelah transaksi? Yudas mendapatkan uang itu seperti yang diinginkannya, 30 keping perak ini. Dia memegang uang perak yang 30 keping ini di tangannya. That's all mine. Tetapi saat dia memiliki apa yang diinginkannya, dia menyadari itu bukanlah apa yang dia butuhkan. Efek air asin ini kan. Dosa itu seperti minum air asin, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita haus. Kelihatannya seperti air yang biasa kita minum setiap hari dan mudah didapatkan. Tetapi semakin banyak kita minum air asin tersebut, semakin haus kita dibuatnya. Sampai akhirnya air asin tersebut dapat merusak kesehatan kita dan membunuh kita. Yudas mengira perak itu akan memuaskan keinginannya, akan keamanan atau statusnya. Tetapi itu hanya membuatnya menyadari betapa bangkrutnya dia sebenarnya secara moral, secara karakter. Jangan pikir kita manipulasikan seorang dapat uang karena orang salah kembalikan uang dan sebagainya. Kita merasa diberkati Tuhan. Jangan gunakan nama Tuhan karena ini sesat. Kisah nyata. Saya berikan kesaksian dari kisah nyata di sini. Pria yang menjual rahasia. Pada tahun 1900-an, ada seorang pria yang bernama Arthur Flegenheimer. Dia pria ini lebih dikenal sebagai gangster Dutch Schultz. Ya, ia menghabiskan hidupnya menimbun kekayaan besar yang terkubur di lokasi rahasia yang hanya dia yang tahu. Saat sekarat karena luka tembak, ia mencoba memberitahu orang di mana lokasi uang itu berada. Tetapi ucapannya tidak jelas menjelang kematian tersebut. Ia meninggal dengan jutaan dolar di tangannya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya 1 sen pun untuk membeli 1 menit dari kehidupannya agar diperpanjang. Nggak bisa. Seperti Yudas, ia baru menyadari setelah terlambat bahwa hal-hal yang dia korbankan untuk jiwanya tidak memiliki nilai di tempat jiwa itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 26 yang kita baca tadi. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya atau jiwanya? Apa gunanya? Apa gunanya? Matius 16 ayat 26. Nah, periksa hati kita saat ini. Tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa harga saya setelah saya diselamatkan ini? Apakah itu berarti berbaur di tempat kerja? Apa yang kita lakukan? Apakah itu menyangkut tambahan 100 dolar pada pengembalian pajak yang tidak jujur? Apakah itu momen kesenangan yang mengorbankan integritas kita, karakter kita, moral kita? Solusinya adalah mengingat bahwa Yesus membayar harga untuk kita yang jauh lebih tinggi daripada perak. Yesus tidak menggunakan koin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia menggunakan nyawanya sendiri untuk menebus kita, membeli kita. Ketika kita menyadari betapa berharganya kita di matanya, kita berhenti menjual Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya. Hanya untuk memenuhi keinginan daging yang bersifat sementara. Seperti Yudas. Yesus menghargai kita luar biasa tingginya. Karena itu dia mencurahkan darahnya. Yudas cuma lihat Yesus, 30 keping perak. Harga seorang budak biasa. Beda sekali ya pemikirannya. Yesus menilai kita tak ternilai. Darahnya dikorbankan. Nah, seorang Yudas di kehidupan nyata itu seperti apa? Kita lihat kisah Benedict Arnold. Siapa ini Benedict Arnold dalam kisah sesungguhnya? Untuk memahami pedisnya pengkhianatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlebih dahulu mari kita lihat kisah Benedict Arnold. Dalam sejarah Amerika, namanya identik dengan pengkhianat, betrayal. Tetapi orang-orang lupa bahwa pada awalnya Benedict Arnold ini adalah seorang jenderal yang sangat brilian dan pemberani serta teman dekat dengan George Washington. George Washington adalah presiden pertama di Amerika Serikat. Ya. Washington mempercayai Benedict Arnold ini sepenuh hati. Ia memberi
Benedict Arnold, Komando West Point. Sebuah posisi penting ini West Point ini. Tetapi Arnold merasa tidak dihargai sekalipun dia mendapatkan posisi di West Point. Ia menginginkan lebih banyak uang dan status yang lebih tinggi. Perhatikan ini baik-baik. Jangankan tinggalkan tempat saat ini, perhatikan ini baik-baik. Ia menginginkan lebih banyak uang dan status yang lebih tinggi. Sama seperti Yudas, Arnold memulai korespondensi rahasia dengan musuh. Korespondensi rahasia juga dilakukan oleh Yudas, kan? Pergi ke para kepala imam ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Diberikan 30 perak. Ini Benedict Arnold sama, seorang jenderal yang berpengaruh. Mengapa West Point itu penting? West Point, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah benteng militer besar di Sungai Hudson yang oleh Washington terkenal disebut sebagai kunci Amerika. Saat ini tempat ini paling terkenal sebagai Akademi Militer Amerika Serikat, sekolah utama untuk melatih perwira Angkatan Darat Amerika Serikat. Waktu itu siapa yang dapat West Point ini? Dapat. Dia menjualnya ke Inggris. Luar biasa kan? Kejahatannya. Ketika rencana itu terungkap, Washington sangat terpukul. Teman baik, orang yang dipercayanya, yang makan spiring istilahnya, seperti Yudas dengan Yesus. Washington dilaporkan berteriak, Arnold telah mengkhianati diriku. Berarti mengkhianati Amerika. Siapa yang dapat kita percayai sekarang? Lihat tuh jeritan hatinya begitu sakitnya. Siapa yang dapat kita percayai sekarang? Orang yang makan sepiring dengan aku telah mengkhianati aku. Mengangkat tumitnya untuk menghajar aku. Rasa sakit akibat pengkhianatan bukan hanya tindakan itu sendiri. Tetapi juga hancurnya kepercayaan. Kecuali Anda pernah mengalami ini, Anda nggak tahu berapa sakitnya. Saya tahu sakit itu seperti apa dia khianati. Seperti Yudas, nama Arnold kini menjadi kutukan. Ia menukar warisannya dengan keuntungan sementara yang tidak pernah benar-benar ia nikmati. Lihat perjalanannya ini. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam kisah Benedict Arnold ini. Untuk dapat melakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat melampaui namanya dan melihat sosoknya. Lampaui dulu. Apa yang terjadi dengan sosok Benedict Arnold ini, seorang pengkhianat. Lupakan dulu pengkhianatnya itu, supaya kita dapat melihat latar belakangnya dengan baik. Saya kalau belajar, saya lihat itu dulu. Siapa sih Yudas ini? Lupakan dulu dia sebagai pengkhianat. Apa yang terjadi pada awalnya, sehingga kita dapat mengerti perubahan itu. This is the right way to study. Jika kita hanya melihatnya sebagai monster, apa yang terjadi? Jika kita melihat orang-orang sebagai monster, kita akan melewatkan peringatan bagi kehidupan kita sendiri. Yang saya katakan tadi, kebocoran lambat ini tadi. Arnold adalah seorang pahlawan yang menjadi pengkhianat bukan karena dia membenci negaranya, bukan, tetapi karena dia lebih mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kisahnya mencerminkan hati Yudas? Bagaimana kisah daripada Benedict Arnold ini yang mencerminkan hati Yudas? Apa? Yuk kita lihat. Racun, prestasi yang tidak diakui. Ya, Benedict Arnold bisa dibilang jenderal tempur terbaik pada saat itu yang dimiliki Amerika pada tahun-tahun awal Perang Revolusi. Terkenal. Dia berkorban untuk negaranya. Dia tertembak di kaki. Dia menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli makanan dan memberi makan kepada pasukannya yang lapar. Uangnya sendiri, dari kantongnya sendiri. What a leader. Pemimpin yang baik, bertanggung jawab. Dan dia memenangkan pertempuran penting seperti Saratoga War. Perang Saratoga. Namun kemudian kebocoran perlahan dimulai merembes. Orang lain yang jauh lebih kurang berbakat darinya dipromosikan di atasnya. Timbul kemarahan. Orang lain mengambil pujian atas kemenangannya. Ya, dia bekerja, orang lain dapat nama. Hubungannya dengan Yudas adalah Yudas kemungkinan mengharapkan Yesus untuk mendirikan kerajaan duniawi di mana Yudas akan menjadi pejabat yang tinggi nantinya. Ketika Yesus mulai berbicara tentang salib, alih-alih mahkota yang ada di dunia, raja dunia, dia raja surgawi, Yudas merasa ditipu, tanda petik. Pelajarannya,
ketika kita merasa berhak mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita dapatkan, kita menjadi rentan. Kepahitan adalah tanah tempat pengkhianatan tumbuh. Kok gua cuma dapat segini aja? Apalagi kalau digosok oleh orang yang tidak tahu. Saya banyak mengalami di dalam pelayanan konseling. Digosok, dibakar, segala macam. Mereka nggak tahu. Apalagi kalau keluarga dekat yang menghasut ini. Seharusnya nggak gini, harusnya kamu begini. Keren. Mulai terjadi pengkhianatan. Jebakan keuangan. Ini dari Benedict Arnold ya. Jebakan keuangannya seperti apa? Yang tadi posisi, yang sekarang jebakan keuangan. Benedict Arnold, jenderal ini menjalani gaya hidup yang tidak mampu dia biayai. Besar pasak dari tiang, besar pengeluaran dari gaji. Ia menikahi seorang wanita yang menyukai barang-barang mahal, branded items. Dan ia terjerat hutang yang besar untuk mencukupi kebutuhan wanita ini. Ia mulai melihat posisinya sebagai jenderal, sebagai orang kepercayaan, sebagai cara untuk menghasilkan uang. Dia menyalahgunakan kuasanya untuk menghasilkan uang demi mencukupi kebutuhan istrinya ini yang haus akan branded items. Ia mulai melakukan akuntansi kecil dan menggunakan sumber daya militer untuk keuntungan pribadi. Kaitannya, ingat benar-benar Yohanes 12 ayat 6. Yudas adalah pencuri yang mengambil uang dari kotak uang. Ini sama. Mengambil uang dari kas negara untuk kebutuhan militer. Dipindahkan untuk kepentingan istrinya. Metaforanya, ini seperti seorang yang mulai dengan meminjam satu perangko dari kantor. Kemudian satu ballpoint. Beberapa lembar kertas fotokopi kan banyak, gratis. Kemudian beberapa dolar. Hingga akhirnya ia bersedia menjual rahasia perusahaan kepada pesaing. Pencurian kecil dengan mengorbankan integritas selalu mengarah pada kebangkrutan jiwa dalam skala besar. Dimulai dari yang kecil. Nggak langsung besar, Pak. Copet, mulai mencuri, dobrak rumah, sampai akhirnya merampok bank. Ya. Penyerahan yang direncanakan, itu yang direncanakan dalam pikirannya dulu kan oleh Yudas. Arnold tidak hanya begitu saja. Arnold seperti Yudas tidak hanya pergi begitu saja, enggak. Ia berencana untuk menyerahkan West Point, tempat yang sangat strategis ini, kepada Inggris. West Point adalah kunci benua. Jika Inggris merebutnya, perang akan berakhir. Ia tidak hanya pergi, ia mencoba menghancurkan hal yang pernah ia perjuangkan untuk dibangun. Kaitannya, Yudas tidak hanya berhenti mengikuti Yesus, ia pergi kepada musuh dan bertanya, apa yang bersedia kalian berikan kepadaku? Ia menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang tempat-tempat doa pribadi Yesus di Getsemani untuk menyerahkan Yesus. Yang tadi saya katakan, sekedar knowledge, informasi, bukan transformasi. Masih ingat tadi? Knowledge itu pertama hanya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi apakah itu membuahkan transformasi? Hati yang berubah. Pilihan lain. Kesepian sang pengkhianat. Ketika rencana Arnold gagal dan ia melarikan diri ke pihak Inggris, ia berpikir ia akan diperlakukan sebagai orang penting, sebagai raja. Tetapi bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Inggris pun tidak mempercayainya. Mereka jijik kepada dia. Mengapa? Karena tidak ada yang menghormati orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Orang nggak mau percaya kepada orang yang bersedia mengkhianati keluarganya sendiri, negaranya sendiri, gerejanya sendiri. Nggak bisa dipercaya. Ia menghabiskan sisa kehidupannya di mana? Di London. Diabaikan dan kesepian. Legenda mengatakan bahwa di ranjang kematiannya, Benedict Arnold ini berkata, ia meminta untuk mengenakan seragam Amerika lamanya yang dipergunakan pada waktu perang, sambil berkata, biarkan aku mati dengan seragam lama ini yang kupakai untuk berperang. Semoga Tuhan, permintaannya, mengampuniku karena aku pernah mengenakan seragam lain.
tetap aja dia tidak dapat menikmati uang itu. Penerapan kisah nyata. Dunia akan menawarkan kepadamu 30 keping perak atau jabatan jenderal atau jabatan penting lainnya, CEO dan sebagainya. Kenaikan pangkat untuk meninggalkan integritasmu. Tetapi dunia tidak dapat menawarkan kedamaian. Lihat contoh ini. Benedict Arnold memiliki uang, tetapi ia kehilangan negaranya. Ia memiliki uang, tapi kehilangan negaranya. Yudas memiliki perak, tetapi ia kehilangan juru selamatnya. Keduanya akhirnya, baik Yudas maupun Benedict Arnold, tidak memiliki apapun selain beban berat. Apa yang telah aku lakukan? What am I doing? How stupid? Itu pikirannya pada akhirnya. Mereka bereaksi, mereka tidak meresponi. Karena itu yang lalu saya katakan, your reaction is your burden. Reaksi Anda itu akan membebani Anda. Respon, itu yang terbaik. Pemeriksaan hati kita sebelum kita tutup ini. Apakah ada West Point dalam hidup kita? Tempat strategis yang ingin kita perjualbelikan. Tempat kepercayaan atau hubungan yang membuat kita tergoda untuk mengkhianatinya. Karena kita merasa tidak dihargai atau karena kita membutuhkan jalan pintas menuju kesuksesan. Mungkin kita dihasut oleh orang lain untuk menjauhkan orang yang pernah membantu kita. Orang Amerika suka mengatakan, he bites the hand that feeds him. Ya, dia menggigit tangan orang yang memberi dia makanan. Jahat ini. Kesimpulan apa? Jaga hati. Ini summary saya. Jaga hati. Kisah Yudas adalah cermin, bukan sekedar pelajaran sejarah. Kisah ini bertanya kepada kita, apa harga yang harus kita bayar? Apakah itu promosi? Apakah demi promosi kita menjual Yesus? Apakah itu persetujuan orang lain? External validation as a substitute for internal integrity. Kita menjadi begitu fokus pada bagaimana kita dipandang oleh orang banyak atau teman sebaya kita, sehingga kita rela mengkompromikan nilai-nilai inti kita, atau bahkan hubungan kita dengan Tuhan, atau dengan orang yang pernah membantu kita. Kita khianati karena dihasut untuk mempertahankan citra tersebut, kan? Apakah itu kebiasaan merahasiakan hati yang menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang berkembang suatu saat lambat laun karena kita mengeraskan hati kita dan kita mengignore kebocoran yang ada? Solusi untuk roh orang seperti Yudas gini, roh Yudas katakanlah, tanda petik, adalah penyerahan diri setiap hari. Renungkan Filipi 4 ayat ke-8. Kita harus mengundang Yesus bukan hanya untuk menjadi tamu dalam kehidupan kita atau menjadi kopilot, tetapi untuk menjadi tuan atas kotak uang kita, atas kehidupan kita, atas keseluruhan roh jiwa tubuh kita. Tuhan atas ambisi kita, dan Tuhan atas kita, atas hati kita. Jangan biarkan kedekatan kita dengan Injil menggantikan hubungan dengan juru selamat. Jangan menjadi besi yang dilapisi wax lilin. Jangan juga menjadi seorang yang diam di dalam dapur tanpa pernah makan sekalipun berhadapan dengan koki kelas dunia. Biarkan kasih Kristus mencairkan lapisan keras itu hari ini. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih banyak hal yang kami pelajari. Semoga ini melekat di dalam hati kami dan kami mengambil keputusan untuk menjadi pelaku yang aktif. Tolong kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita. Angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu.
Apapun yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Dan diberkati anak cucumu. Bila kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, hikmat marifat yang datang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya, Yesus Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan sudah selesai. Atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.